Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah kita dari sejak tadi malam hingga pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini menjadi pagi yang tinggal beberapa hari akan kita lalui. Kalau dihitung kultum mungkin tinggal hari ini dan besok, karena insya Allah Jumat besok kita sudah 1 Syawal. Maka kemudian 2 hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena masih ada amalan yang sangat luar biasa ya. Bulan Ramadan ini yang tinggal 2 hari, yang semua amalan masih dilipat gandakan, maka mari kita maksimalkan. Sedikit yang kita sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya siapapun tidak akan dapat menghitungnya. Maka ada sebuah tulisan yang sangat menarik yang saya baca sambil menunggu sahur tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sudah selayaknya umat Islam kita semua ini sudah layaknya bersyukur, sudah layaknya kita tetap tersenyum, dan sudah selayaknya kita insya Allah bisa bahagia. Pertama, tatkala bangun tidur dan kita dibangunkan oleh Allah untuk bisa menjalankan sholat subuh, maka ini kesyukuran yang luar biasa. Ada banyak yang di luar sana mungkin mendengar azan, mungkin terbangun, tetapi tidak bisa menuju ke masjid. Pun demikian, ada juga bisa melihat orang tua di sekitar kita. Ini juga kesyukuran yang sangat luar biasa, karena di luar sana ada yang kemudian sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian tatkala kita berangkat bekerja, belajar, kuliah, sekolah dan lain sebagainya, pun demikian di luar sana ternyata masih banyak orang yang bahkan menganggur, bahkan tidak punya pekerjaan. Bahkan ada beberapa anak-anak seusia anak kita tidak bisa kuliah, ada anak-anak usia seusia anak kita tidak bisa sekolah. Maka patut kita syukuri ketika di hadapan kita ada anak-anak kita bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kursus. Kemudian tatkala kita mengalami masa-masa sulit, ketika diberikan oleh Allah sebuah musibah, bahkan cobaan, ternyata di luar sana masih banyak yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Bahkan seolah-olah kita tidak akan sanggup ketika diberikan ujian seperti orang-orang yang di luar kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan akhirnya tetap berusaha untuk tersenyum, sebab besok matahari akan tetap bersinar menyinari perjalanan hidup kita yang insya Allah penuh dengan kemudahan, dan tetap tersenyumlah karena hingga saat ini kita tetap di jalan yang benar, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah apapun yang kita alami saat ini. Belum tentu ya, yang kita alami saat ini kita bisa sholat, bisa puasa dan lain sebagainya, belum tentu bisa dialami oleh orang lain. Kita bisa sholat tanpa gangguan, kita bisa berpuasa tanpa gangguan. Maka kesyukuran yang luar biasa agar kita tetap benar-benar bisa mensyukuri nikmat ini, kita bisa
kadang melihat berita, baik itu di media sosial, baik itu di berita cetak maupun di televisi. Hari ini saudara-saudara kita mungkin di Palestina, di Sudan, dan lain sebagainya. Mereka sholat seperti tidak bisa setenang kita. Mereka berangkat ke masjid itu bahkan dari rumah sudah siap syahid. Benar, sudah siap syahid. Kenapa hari ini saudara-saudara kita di Palestina mau masuk masjid saja susahnya luar biasa. Di Masjidil Aqsa itu bahkan yang masuk oleh tentara Zionis Israel itu bahkan hanya orang-orang sepuh, orang tua. Karena mereka takut betul ketika masjid-masjid itu diisi oleh anak-anak muda yang penuh semangat, yang tauhidnya benar-benar murni dan akan memperjuangkan Islam. Mereka takut sekali. Maka dengan cara apapun mereka akan menghancurkan umat Islam. Maka bismillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang tanpa gangguan, maka bersyukurlah kita maksimalkan ibadah kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut dengan informasi berkaitan dengan hari terakhir Ramadan dan Syawal. Yang pertama, informasi dari takmir dan panitia. Mari mungkin ada saudara atau tetangga kita yang belum menyempurnakan dengan zakatnya. Panitia masih menerima zakat sampai hari Kamis asar, maksimal sampai asar. Karena habis asar sampai berbuka harus kita tasarufkan, harus kita bagikan ke seluruh warga Jeblok dan bahkan di luar. Kemudian setelah itu kami mengundang seluruh umat Islam di kampung Jeblok ini. Dan kemarin undangan sudah beredar, mari kita syiarkan Islam di kampung kita dan sekitarnya dengan bertakbir, takbiran, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan puasa, maka kita bertakbir menyambut hari kemenangan kita melawan hawa nafsu kita. Dan tentu saja mohon maaf Bapak Ibu yang Allah, kemarin juga sudah ada surat dari Pak Penewi bagaimana kemudian kita untuk menjaga kondusivitas kita di kampung kita dan sekitarnya. Bahkan kemarin takmir sebelum 3 itu sudah saya WA juga. Mari Bapak Ibu kita kerjasama minimkan bahkan tidak ada bunyi petasan, mercon dan kembang api. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayati, itu bagian dari kemubadiran sia-sia. Dan yang melakukan sia-sia, mubadir itu lebih dekat dengan perbuatan syaitan. Maka anak-anak kita, mari kita jaga betul agar malam takbir itu menjadi malam yang khusyuk, tawaduk betul, kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadiri di masjid dan kita akan keliling membersamai anak-anak kita. Kemudian selanjutnya insya Allah besok Kamis Bapak Ibu jam undangan kita 9:30 ya, biar kita persiapannya lebih baik. Karena ada fenomena alam besok dan disunahkan. Kebetulan besok pas ada gerhana matahari hibrida dan kita insya Allah akan melaksanakan di masjid ini. Allah bisa diinformasikan yang hari ini ada saudara kita yang belum berangkat dan sudah kita informasikan lewat WA tadi. Kemudian sholat Id, ini karena permintaan masyarakat juga, kita melaksanakan kembali di kampung kita seperti biasa di depan Bapak Nelson dan Bapak Kasdi. Insya Allah imam dan khatib besok adalah Ustaz Syahril dari Mu'ayyimin. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari maksimalkan Ramadan yang tinggal 2 hari ini dengan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik kita yang itu bisa menjadi kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ramadan mari kita berdoa agar kita tetap diistiqomahkan untuk memakmurkan masjid ini. Terlalu sayang Bapak Ibu semuanya ketika kemudian Ramadan hilang pun semangat ibadah kita juga berkurang. Maka tadi malam ketika khatam syukuran khataman Quran tadi malam kita kuatkan bahwa insya Allah setelah Ramadan kegiatan tadarus mulai dari anak-anak hingga orang tua akan kita laksanakan. Minimal sepekan atau seminggu sekali nanti masjid ini akan ada tadarus tilawah Quran umum mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Agar apa? Masjid ini tetap makmur sehabis Ramadan. Baik Bapak Ibu,
ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita syukuri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.